Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang kasih Tuhan. Haleluya, kita semua bisa berkumpul bersama-sama untuk memuji menyembah Tuhan. Walaupun dalam ibadah online, tapi saya percaya ketika kita senantiasa taat, kita senantiasa bertekun di dalam Tuhan, Tuhan akan selalu menyatakan pertolongannya dan penyertaannya dalam kehidupan setiap kita. Amin. Karena firman Tuhan itu adalah kekuatan kita, iman dan keadilan adalah perlindungan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur pada hari ini kami diberi kesempatan untuk memuji menyembah-Mu. Tuhan, dengan segenap hati kami mau datang dalam hadirat-Mu, mempersembahkan tubuh jiwa roh kami. Sebab kami tahu Engkaulah yang memiliki hidup kami, Engkaulah yang Tuhan yang selalu menghidupi kami Tuhan sampai detik ini. Oleh karenanya kami mau terus-menerus memuji menyembah-Mu dan mengenakan selengkap seluruh senjata Allah untuk mengalahkan dunia ini dengan iman kami kepadamu Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus yang siap mengalahkan dunia ini dengan iman kita, yang siap untuk memuji-muji nama Tuhan. Sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya. Firman-Mu adalah kekuatan kami Tuhan. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di jalan nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan ku yakin di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan ku yakin di kakiku di dalam kuasa namanya. Haleluya. Amin. Kaulah kekuatan kami Tuhan selama-lamanya. Firman-Mu dan kebenaran Tuhan, itulah yang menjadi perlindungan setiap kami. Firman-Mu, kekuatan-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Waktu itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Yesus, oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. Ada kuasa di dalam nama-Mu Tuhan. Amin. Oleh kuasa nama-Mu kami diberikan kuasa untuk menginjak-injak iblis. Kami percaya Tuhan, tidak ada nama lain yang sanggup menyelamatkan selain Engkau Tuhan. Haleluya. Mari ambil senjata Allah bersama-sama nyatakan. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan aku
hidupku di dalam kuasa. Oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus, ada kuasa dalam namanya. Oh Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus, ada kuasa dalam namanya. Oh haleluya, haleluya. Ada kuasa di dalam namamu Tuhan. Kami rindu menyembahmu Tuhan senantiasa. Karena Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah hidup kami selama-lamanya Tuhan. Besar setiamu atas kami Yesus. Kami mau terus-menerus tinggal dalam hadirat-Mu, menyembahmu selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Caramu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Tiada kata yang bisa, oh Yesusku. Bagimu segala pujian dan kemuliaan selamanya Tuhan. Oh Yesus, oh kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih jangan ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, sungguh besar setiamu Tuhan dalam hidup kami. Setiamu nyata di sepanjang hidup. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Karena tidak ada yang bisa lukiskan indahmu Tuhan. Tiada kata yang bisa dan kemuliaan selama-lamanya. Kami tinggikan namamu ya Tuhan. Ku tinggikan
Kami mau sembah-Mu selamanya. Karena sungguh besar setia-Mu atas kami Tuhan. Sungguh nyata dalam hidup kami. Dengan apa kami membalas kasih-Mu? Dengan apa kami melukiskan indahnya kasih-Mu Tuhan? Semuanya Tuhan tidak tertandingi. Semuanya tidak ternilai Tuhan. Tidak bisa dinilai dengan apa yang di dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami datang dengan segenap hati kami, berdoa, memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu Yesus selama-lamanya. Izinkan kami Tuhan untuk lebih dalam kami menyembah-Mu, dalam roh-Mu, di dalam kebenaran-Mu Yesus. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Lebih lagi Tuhan, kami menyembah-Mu. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan lebih dalam kami sembah-Mu. Sungguh melebihi segalanya Tuhan, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran-Mu Tuhan, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Oh Yesus, izinkan kami menyembah-Mu lebih dalam hati-Mu Tuhan. Ini adalah ya ini kuasa-Mu sungguh nyata di dalam segala kelemahan kami, sempurna adanya. Haleluya, haleluya. Sebab kuasa-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan.
kekuatan kami Yesus. Kaulah perisai dalam hidup kami Tuhan. Yes. Terima kasih Yesus. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Karena kuasa-Mu semua nyata bagi kami semua Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kaulah sumber kekuatan hati kami. Kaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Kaulah sumber kekuatan hatiku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Kaulah menara dan perisai kami Tuhan. Kebenaran dan perisai. Kaulah menara dan
bersyukur Tuhan, bahwa Engkau telah membawa kami di dalam kerajaan-Mu. Kerajaan yang tidak tergoncangkan, kerajaan yang tetap teguh berdiri di dalam setiap masa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Di hari ini kami terus mengingat di mana Tuhan terus menyertai kami. Di dalam setiap kejadian di dalam hidup kami, Engkau selalu ada bagi kami. Hidup kami adalah oleh karena Engkau Tuhan. Apapun yang kami miliki adalah daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan masuk ke dalam firman-Mu. Kami menemukan kedamaian dan kekuatan di dalam setiap kata-kata yang keluar dari hati-Mu Tuhan. Kami merasakan hati-Mu yang begitu besar mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu juga memiliki kuasa untuk menjadi sinar terang bagi setiap langkah kami. Terima kasih Yesus, bahwa kami terus di dalam rencana-Mu. Bekerjalah, berfirmanlah, berkaryalah. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami persiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Senang kembali bertemu dengan saudara di dalam ibadah online guys. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kami bersyukur dan kami terus berdoa dimanapun saudara berada. Saudara tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saudara semua sehat, sukacita, saudara diberkati Tuhan. Itulah doa kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sedikit pengumuman seperti biasa kami akan terus mengingatkan pada saudara. Sebentar kami akan tayangkan rekening di mana saudara dapat menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk membantu saudara-saudara kita yang berkesulitan di masa COVID-19 ini, dan juga membantu rumah sakit, tenaga medis, dan membantu pemerintah dalam menangani COVID-19 ini. Karena kita tahu bahwa permasalahan COVID ini bukan hanya secara medis tetapi juga secara sosial. Saudara, melalui persembahan yang saudara berikan, yaitu bagi persembahan khusus, persembahan persepuluhan, dan segala bentuk persembahan diakonia yang masuk ke dalam rekening gereja, kita akan pakai seluruhnya di bulan Mei ini juga untuk menjadi saluran kepanjangan Tuhan bagi penderita COVID, tenaga medis, dan seluruh yang membutuhkan. Oleh karena itu, melalui rekening yang tertayang, saudara dapat berpartisipasi. Dan juga sedikit pengumuman, saudara, segera yang belum bergabung di dalam Instagram dan belum meng-add Instagram gereja, inilah Instagram guest. Saudara dapat catat dan bergabung, karena melalui Instagram guest GPI Emuna Solo Baru ini, setiap pagi akan ada doa pagi dari jam 6 sampai jam 7 pagi. Saudara boleh mengikuti, memulai hari-hari kita dengan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan yang memulai hari kita akan memberikan kekuatan yang baru, pengharapan yang baru. Sehingga hari-hari yang akan kita lalui adalah hari-hari yang dipenuhi oleh sukacita, kebenaran dari Tuhan, dan seturut dengan jalan Tuhan. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan yang indah ini kita akan masuk bersama-sama ke dalam firman Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, apabila bulan lalu kita telah belajar tentang untuk memperhatikan apa yang kita perhatikan, pada bulan ini kita akan bersama-sama belajar, yaitu kita bertumbuh dan berubah di dalam Tuhan. Bertumbuh dan berubah di dalam Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan harus bertumbuh dan berubah. Karena pertumbuhan adalah tanda-tanda dari kehidupan. Pertumbuhan adalah tanda-tanda juga dari makhluk yang hidup. Kalau tanpa pertumbuhan artinya kita mati, saudara. Demikian juga kita harus berubah. Ikut Tuhan harus berubah, saudara. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan itu memiliki kuasa yang sanggup untuk memberikan perubahan di dalam hidup kita. Saudara, saya rindu bahwa anak-anak Tuhan, bahwa ketika kita mengikuti ibadah, baik ibadah online, baik ketika membaca firman Tuhan, dan baik ketika kita sedang bergumul kepada Tuhan,
Saya rindu apa yang kita mau kejar, kita mau berubah. Karena banyak sekali yang harus dirubah di dalam hidup kita. Supaya kita semakin hari, semakin menjadi semakin serupa dengan Kristus. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan di hari ini, secara khusus subtema kita adalah bertumbuh dan berubah di dalam kesesakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat hari-hari ini. Dengan tekanan-tekanan yang terjadi, sebuah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam kehidupan manusia. Ini adalah masa-masa yang sangat unik. Pandemi corona ini memberikan sebuah tantangan, sebuah goncangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat apa yang ada di dalam firman Tuhan. Di dalam Ibrani yang ke-12, saya ajak untuk saudara kita untuk membaca bersama-sama mulai dari ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-29. Demikianlah firman Tuhan berkata, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan yang telah kita baca, bahwa sekali-kali Tuhan akan menggoncangkan bukan hanya bumi dan langit juga. Tuhan rindu supaya apapun yang dapat digoncangkan terjadi perubahan. Sehingga Ia dijadikan supaya tetap tinggal dan tidak tergoncangkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini kita mengalami goncangan, betul? Semua orang tanpa terkecuali mengalami goncangan. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus berubah. Kita harus berubah, saudara. Kalau hari-hari ini kita tidak berubah, maka kita akan tergoncangkan dan kita akan lenyap. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berubah berarti apa? Berubah bukan berarti kita harus merubah hidup kita, merubah jati diri kita, merubah kodrat kita, yang laki jadi perempuan atau sebalik yang perempuan jadi laki. Bukan seperti itu, saudara. Bahkan berubah bukan juga berarti hanya berubah secara penampilan, berubah secara apa yang kelihatan, itu tidak. Yang Tuhan rindu adalah kita berubah, terutama adalah dari dalam yang tidak kelihatan, saudara. Karena sekali lagi yang tidak kelihatan, itulah yang mempengaruhi apa yang kelihatan. Yang setuju sama saya katakan amin. Saudaraku, maka mengikut Tuhan Yesus harus terjadi perubahan. Yang ada terutama dimulai dari dalam. Yaitu apa? Perubahan pikiran, perubahan hati kita. Itulah yang disebut oleh metanoia. Saudara, di dalam setiap perubahan, akan ditandai dengan pertumbuhan. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus berubah dan bertumbuh di masa goncangan ini terjadi. Supaya apa, saudara? Supaya kita tetap tinggal di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan kita tetap tinggal dan tetap ada. Dan kita tidak hangus, tidak hilang di dalam goncangan ini. Maka pesan Tuhan, kita harus bertumbuh dan berubah. Yang pertama kita harus perhatikan, saudara, mengapa kita harus bertumbuh? Ada orang berkata, mengapa kita harus bertumbuh?
Apakah hari-hari seperti ini kita bisa bertumbuh? Mari kita perhatikan saudara. Saudara, kita pernah membaca apabila kita tetap sama dengan tahun yang lalu, tahun ke depan kita tetap sama dengan hari ini. Dikatakan itu bukan hanya sama, tetapi kalau tidak terjadi perubahan itu namanya adalah sebuah kemunduran. Saya percaya hari-hari ini saudara, dengan kejadian seperti ini, dan saya yakin dan saya berdoa tahun depan tidak akan sama dengan tahun ini. Maka harus terjadi perubahan dan harus terjadi pertumbuhan. Saudara, tetapi hari-hari ini apabila kita mengalami yang namanya tekanan, kita mengalami yang namanya tantangan, kita mengalami yang namanya juga kehidupan yang lebih berat. Saudara mungkin bertanya, apakah kita bisa bertumbuh? Apakah ini bisa kita dalam kesempatan seperti ini, apakah kita bisa tetap bertumbuh dan berubah? Saudara yang dikasih Tuhan, tantangan, masalah, tekanan bukan berarti kita harus berhenti bertumbuh. Tantangan, musibah, dan tekanan bukan berarti ini adalah sebuah kemunduran atau setback di dalam hidup kita. Karena seringkali justru setiap tantangan, setiap tekanan, setiap goncangan itu adalah tanda-tanda dan proses sebagai proses di dalam proses pertumbuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin saudara akan berkata, apanya yang bertumbuh? Hari-hari ini ada satu atau dua hal aspek di dalam kehidupan saya yang hilang. Ada hal yang tidak akan pernah sama. Ada hal yang hilang, ada hal yang mati. Saudara gak perlu takut. Mari kita lihat di dalam firman Tuhan. Yohanes 12 ayat yang ke-24. Di situ firman Tuhan akan menunjukkan bahwa perubahan atau sesuatu yang hilang, yang harus bahkan mati di dalam hidup kita adalah tanda-tanda perubahan. Firman Tuhan Yohanes 12 ayat yang ke-24 berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara, bukankah firman Tuhan ini begitu luar biasa berkata, bahwa untuk sebuah biji gandum harus bertumbuh dan harus berbuah, maka biji itu harus mati, saudara. Hari-hari ini saudara yang dikasih Tuhan, di masa tekanan, di dalam pandemi corona ini, kita harus mengalami tekanan dan kita harus mengalami sebuah goncangan. Mungkin kita akan kehilangan sesuatu. Kita akan merasakan bagian dari hidup kita akan ada yang mati. Jangan takut saudara. Selama kita masih ada di dalam rencana Tuhan. Ini adalah bagian dari sebuah proses, di mana pertumbuhan akan terjadi. Dan hidup kita akan mengalami kehidupan yang bertumbuh dan berbuah. Saudaraku yang kasih Tuhan, oleh karena itu di sini kita tahu bahwa kita harus bertumbuh. Di dalam tekanan kita harus bertumbuh. Karena seringkali pertumbuhan adalah satu-satunya cara untuk kita dapat terlepas dari tekanan, saudara. Pertumbuhan hanya satu-satu cara di mana kita dapat terbebas dari tekanan. Bahkan kalau tidak bertumbuh mati. Saya teringat satu pohon yang ada di padang gurun. Pohon ini buahnya manis, saudara. Pohon ini di dalam kekeringan, di dalam padang gurun, lingkungan yang kering dan gersang, dia dapat bertumbuh, bahkan dapat menghasilkan buah yang manis. Saya berdoa anak-anak Tuhan seperti pohon ini. Pohon apa itu, saudara? Pohon kurma, betul. Nah, kalau kita perhatikan bagaimana proses dari sebuah pohon kurma, di mana dia dapat bertumbuh di dalam tempat yang begitu kering, di dalam environment atau lingkungan yang begitu ekstrim dan menghasilkan buah yang manis. Saudara perhatikan, pohon kurma ketika dia ditanam,
di atas dari biji pohon kurma itu harus ditaruh satu batu yang besar. Nah, melalui batu yang besar, pohon ini sehingga tidak cepat untuk bertumbuh ke atas, tetapi dia bertumbuh dulu ke bawah. Dia bertumbuh akarnya, menumbuhkan akarnya, dan akar yang semakin dalam, semakin besar itu akan terus bertumbuh sampai dia menemukan yaitu sumber air. Nah, ketika sumber air ini ditemukan, maka pohon itu akan mulai membentuk satu kekuatan. Dan kekuatan ini akan bertumbuh dan mempunyai kekuatan yang cukup besar. Kekuatan yang cukup kuat untuk mendorong batu itu. Sehingga batu itu terbalik, barulah dia bertumbuh besar. Menjadi pohon yang tinggi, pohon yang berdaun banyak dan berdaun yang lebat. Dan yang pada akhirnya pohon itu menghasilkan buah yang begitu manis. Yang menjadi kebutuhan bagi orang-orang yang melewati padang gurun itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, anak-anak Tuhan, saat ini mungkin Anda berkata, saya belum bisa melihat ada kesempatan untuk bertumbuh. Di dalam usaha pekerjaan mungkin bertumbuh di dalam ekonomi dan apapun lain sebagainya. Bukan berarti saudara gak bisa bertumbuh, justru inilah saat di mana kita harus bertumbuh di dalam diri kita, di dalam hati kita. Pakai kesempatan ini untuk membaca buku yang akan membuat inspirasi yang baru. Pakai kesempatan ini untuk membangun diri kita di dalam waktu yang ekstra, untuk menciptakan sebuah skill yang baru, mengasah kemampuan yang baru. Pakai waktu-waktu yang ada untuk semakin belajar di dalam Alkitab, untuk mengenal Tuhan, sehingga kita semakin dalam tinggal di dalam Tuhan. Saya percaya itu akan membuat sebuah akar yang akan membuat kita mampu bertumbuh dan mempunyai suatu dorongan untuk mendorong segala batu yang menghalangi kita hari ini. Saudaraku yang kasih Tuhan, ada satu kalimat yang saya suka. Kalimat ini berkata, pintu yang tertutup bukan berarti pintu yang terkunci. Betul? Yang Anda butuhkan adalah apa? Yaitu untuk mendorong pintu-pintu itu. Untuk menemukan pintu mana yang tidak terkunci. Hari-hari ini mungkin Anda berkata, kesempatannya di mana? Hari-hari ini mungkin Anda berkata, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, anak-anak Tuhan, jangan pernah berhenti untuk terus mencoba. Untuk mengetuk setiap pintu yang ada. Untuk mendorong setiap pintu yang ada. Pasti saudara, walaupun kelihatannya saat ini semua pintu tertutup. Tetapi enggak semua pintu itu terkunci. Nah, bagaimana kita dapat mendorong pintu itu saudara? Kita harus mengalami pertumbuhan. Kita harus mengalami pertumbuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ingat bertumbuh itu dari dalam. Itu yang penting, baru keluar. Ya. Nah, saudaraku, selain itu mengapa kita harus bertumbuh? Kita harus bertumbuh untuk beradaptasi di dalam setiap perubahan yang terjadi di dalam hidup kita. Hidup ini dipenuhi perubahan, saudara. Sadar atau enggak sadar, bukan hanya ketika pandemi corona ini saja kita berubah. Bahkan setiap aspek kehidupan kita itu diisi dengan setiap perubahan demi perubahan. Nah, setiap perubahan ini harus ada pertumbuhan supaya perubahan yang di dalam hidup kita ini dapat kita lalui dengan baik. Contohnya, seorang anak, dia bertumbuh menjadi remaja, kemudian dia bertumbuh lagi menjadi seorang pasangan suami dan istri. Kemudian dia akan bertumbuh juga menjadi orang tua bagi anak-anaknya. Dan tidak berhenti saudara, akan terus bertumbuh hingga menjadi orang yang tua. Dan di dalam setiap aspek ini butuh yang namanya perubahan di dalam hidup. Nah saudaraku, kalau kita gagal untuk berubah, maka kalau kita gagal untuk bertumbuh,
maka setiap perubahan itu tidak dapat dilalui dengan baik. Betul? Orang yang belum siap untuk menjadi seorang suami dan istri, orang yang belum bertumbuh cukup dewasa untuk menjadi suami dan istri, ketika dia masuk ke dalam perubahan menjadi suami dan istri tidak dapat dilalui dengan baik. Betul? Demikian suami dan istri harus bertumbuh, membekal untuk menjadi orang tua yang baik, sehingga ketika masuk ke dalam perubahan di mana dia harus menjadi orang tua, dia bisa menjadi orang tua yang baik. Demikian juga menjadi orang yang tua, umas, juga harus ada pertumbuhan, mempersiapkan sehingga menjadi umas, juga menjadi umas yang baik. Nah saudaraku, kita melihat di dalam setiap perubahan yang di dalam hidup kita dipaksa untuk berubah. Kita dipaksa untuk belajar hal-hal yang baru. Kita dipaksa untuk memiliki kemampuan-kemampuan yang baru. Itulah yang namanya bertumbuh. Hari ini terjadi perubahan yang dahsyat di dalam hidup kita. Perubahan yang dahsyat di dalam dunia manusia saat ini. Saudara harus bertumbuh, harus belajar hal yang baru dan memiliki skill yang baru. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya teringat satu hari di satu kota di Italia, di kota Sirakusa. Saya melihat di antara tebing-tebing, di Italia itu terkenal dengan tebing-tebing batu, saudara. Tebing-tebing batu yang kering. Maka di Italia itu terkenal sekali dengan produksi marmernya. Karena memang di situ banyak tebing-tebing yang keras, yang sangat keras. Di dalamnya itu marmer, saudara. Di dalamnya itu bukan tanah. Tetapi ada satu tumbuhan yang menarik perhatian saya di Sirakusa itu. Di dalam di tebing yang begitu kering, tebing yang begitu keras itu tetap ada tumbuh-tumbuhannya. Saya heran, tumbuh-tumbuhan ini kok bisa ya? Dia tumbuh dan hidup di tebing yang keras, tebing yang kering. Kok bisa ya? Di situ kita pelajari, saudara, bahwa makhluk hidup itu mempunyai kemampuan untuk bertumbuh dan beradaptasi di dalam setiap perubahan. Saya ambil contoh 2 tipe jenis pohon yang dapat kita pelajari, ya. 2 jenis saja. Yang pertama adalah pohon ini yang dinamakan halophytes. Jenis tanaman yaitu halophyte. Apakah halophyte itu, saudara? Halophyte itu adalah tanaman yang dapat hidup di dalam keadaan yang ekstrim. Yaitu keadaan yang sangat asin. Di lingkungan yang sangat asin. Nah, halophyte ini contohnya adalah apa? Hutan bakau. Saudara lihat hutan bakau atau di dalam bahasa Inggrisnya hutan mangrove. Nah, hutan bakau ini, tanaman-tanaman bakau itu, dia mempunyai kemampuan untuk tinggal di dalam lingkungan yang sangat asin, yaitu laut yang asin. Dengan cara bagaimana? Akarnya itu sanggup untuk menyedot air yang asin tanpa membuat dia mati. Akarnya itu sanggup untuk menyedot air yang asin dan sanggup untuk mengeluarkan kandungan garam yang berlebihan. Nah, akar ini mempunyai kemampuan yang khusus. Bahkan kalau saudara lihat, bahkan tanaman halophyte itu juga dapat hidup di padang gurun garam. Di Indonesia mungkin gak ada, makanya sulit untuk kita membayangkan. Tetapi di tempat yang ekstrim, dia sanggup mempunyai skill atau kemampuan untuk menyedot air di tempat yang asin dan mengeluarkan kadar garam yang berlebihan. Wow, ini sesuatu yang tanaman lain gak punya. Nah, terus tanaman yang kedua adalah apa, saudara? Yaitu xerophyte. Xerophyte, XEROPHYTES, ya. Nah, tanaman ini adalah tanaman yang sanggup hidup di tempat di mana air itu sangat langka dan curah hujan itu sangat kecil. Nah, seperti tanaman yang saya lihat di Sirakusa ini adalah salah satu xerophyte. Atau saudara mungkin tahu tanaman kaktus. Nah, kaktus ini adalah tanaman
satu jenis tanaman xerophytes. Nah, dia dapat beradaptasi untuk tinggal di padang gurun yang kering, di tempat yang airnya itu langka. Bagaimana dia dapat hidup seperti itu? Tanaman ini tidak punya daun. Karena kalau ada daun akan menyebabkan panas akan menyebabkan daun ini kering dan tanaman ini mati. Sehingga justru tanaman ini beradaptasi dengan menciptakan yang namanya duri-duri untuk menggantikan daun itu. Dan duri-duri ini sanggup melindungi tanaman itu sebagai defensif juga di tempat yang kering itu. Kemudian xerophyte ini juga mempunyai akar-akar yang unik. Akar ini adalah akar yang lebar, akar yang pendek, sehingga ketika hujan itu datang atau air apapun yang datang akan cepat menangkap air ini dan menyimpannya. Luar biasa sekali saudara. Kalau kita lihat dari halophyte dan xerophyte ini, setiap makhluk hidup ciptaan Tuhan memiliki kemampuan untuk bertumbuh dan beradaptasi di dalam setiap perubahan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan di masa-masa yang berat ini, pandemi COVID-19 atau pandemi coronavirus ini memaksa untuk orang untuk berubah. Mengapa demikian? Saya harus katakan saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa hari-hari ini kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh lalai. Mungkin bahkan kita mengacuhkan sebuah fakta, yaitu saudara akan berpikir coronavirus ini akan cepat berakhir dan kita akan kembali ke dalam kehidupan kita seperti dahulu dan seperti semula. Tidak seperti itu saudara. Saya melihat dari beberapa artikel yang saya baca, coronavirus ini hanya dapat berhenti ketika kita menemukan vaksinnya atau menemukan obatnya. Tetapi seperti saudara tahu, virus itu tidak bisa saudara diobati dengan obat. Virus hanya bisa diatasi dengan daya tahan tubuh masing-masing orang. Nah, demikian juga seperti artikel itu tulis bahwa vaksin yang saat ini belum ditemukan dan apabila nanti itu ditemukan, para ilmuwan pun juga ragu bahwa vaksin ini dapat bertahan dalam jangka yang lama saudara. Maka seperti vaksin influenza, vaksin flu, bahwa vaksin flu itu harus setiap kali musim dingin atau musim flu itu harus disuntikkan. Sehingga manusia mempunyai kedaya tahanan tubuh untuk melawan influenza selama periode yang dibutuhkan. Mungkin 2 bulan sampai 5 bulan. Tapi setelah itu akan hilang. Nah, seperti kita tahu influenza dan COVID-19 ini strainnya mirip saudara. Strainnya sama-sama strain corona. Maka mereka disebut juga coronavirus. Jadi kita tahu bahwa ada kemungkinan bahwa coronavirus atau COVID-19 ini akan tinggal bersama-sama selamanya dengan manusia. Akan ada yang namanya musim. Kalau dulu musim pilek, ini nama musim COVID-19. Saya mengatakan ini bukan untuk menakut-nakuti saudara. Dan kita tetap berdoa ini bukanlah yang terjadi. Tetapi apa yang fakta ini katakan bahwa saudara, satu-satunya cara bagaimana manusia dapat menang melawan COVID-19 adalah melalui perubahan dan pertumbuhan di dalam kehidupan masyarakat. Seperti kesadaran untuk menjaga kesehatan. Kesadaran untuk mempunyai etika ketika batuk dan bersin. Kesadaran untuk memakai masker apabila sakit. Kesadaran untuk menjaga kesehatan tubuh dan imunitas tubuh. Ini semuanya saudara akan menjadi bagian kehidupan sehari-hari. Bukan hanya di masa COVID-19 ini saja. Demikian juga cara berbisnis dan cara berusaha. Harus ada perubahan. Ini mengubah bukan hanya mengubah secara medis dan kesehatan. Mengubah dari cara manusia berbisnis. Harus ada perubahan saudara. Saya berdoa anak-anak Tuhan adalah anak-anak Tuhan yang bertumbuh dan mengikuti setiap perubahan di dalam hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya melihat hari-hari ini banyak terjadi perubahan. Di mana usaha-usaha yang sepi, seperti usaha misalnya event organizer, ini sepi saudara, gak ada acara.
Saya punya satu sahabat di dalam masa yang sepi. Dulu dia adalah IO atau event organizer. Hari ini dia membuka dan berjualan daging secara online. Saya juga pernah bertemu dengan salah satu jemaat kita. Jemaat kita ini juga saya bertemu itu saya kagum saudara. Saya berkata sama dia, wah kamu ini hebat ya. Bisnis kamu ini terus berkembang. Dulu kamu cuma punya kandang babi, sekarang kamu punya pemotongan daging babi. Apa yang membuat kamu ini terus bisa maju? Nah, bicara dia pun juga punya saudara bayangan untuk terus bertumbuh, bukan cuma berhenti di situ saja. Nah, apa yang menyebabkan dia bertumbuh? Dia melihat saudara, di tempat pemotongan yang ada sekarang ini, itu adalah pemotongan yang tidak higienis, pemotongan yang tidak bersih. Dia melihat ada satu masalah dan dia rindu untuk menjadi solusi bagi masalah itu. Maka dia bertumbuh mempunyai pemotongan. Bahkan dia berkata, dia akan bertumbuh untuk mempunyai dari distribusinya, dari penjualan dan lain sebagainya. Saudara perhatikan, problem, permasalahan, itu menyebabkan pertumbuhan. Apabila kita sanggup melihat dan sanggup mendapatkan hikmatnya. Jangan takut saudara, hari-hari ini kita terus mau bertumbuh. Karena orang yang dapat bertumbuh adalah orang yang hebat. Orang yang mau bertumbuh adalah orang yang memuliakan nama Tuhan. Orang yang bertumbuh juga tanda-tanda orang itu tinggal di dalam Tuhan. Di dalam kerajaan Tuhan yang tidak tergoncangkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya goncangan tekanan itulah yang membuktikan siapakah diri kita. Sebuah batu permata ditemukan melalui basuhan air yang menghapus bersih, yang mengalir dan mencuci bersih semua pasir-pasir. Ditemukan batu. Dan batu ini harus mengalami tekanan yang begitu dahsyat, begitu keras. Dikikir, diasah untuk menjadi sebuah permata yang indah, permata yang mahal. Saudara, goncangan akan menentukan siapakah diri kita. Saya percaya anak-anak Tuhan yang tinggal di dalam kerajaan Tuhan, engkau akan ditransformasikan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita akan diubahkan menjadi pribadi yang benar, pribadi yang mulia. Oleh karena itu, saya ajak untuk kita membaca saudara di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-11. 1 Korintus 3 ayat yang ke-11, kita akan baca sampai ayat yang ke-15. Di sini penting sekali saudara, di dalam goncangan yang ada, di dalam tekanan yang ada, saya rindu saudara. Kita harus mempunyai dasar yang kuat. Karena dasar tidak kuat, tekanan akan menghancurkan. Dasar yang tidak benar, goncangan akan menyapu bersih. Oleh karena itu kita lihat di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaannya yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa maksud dari firman Tuhan ini? Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, baik di dalam pandemi corona maupun di dalam hidup kita, goncangan-goncangan itu akan selalu ada. Tekanan-tekanan itu akan selalu ada. Apa yang Tuhan inginkan? Tuhan ingin kita ada di dalam dasar yang benar. Supaya apa saudara? Ketika kita membangun sesuatu,
ketika kita bertumbuh di dalam dasar yang kuat dan dasar yang benar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat di dalam firman Tuhan tadi yang kita baca di ayat yang ke-12. Emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, dan jerami. Apa bedanya? Apa yang membedakan emas, perak, batu permata, dan kayu, rumput kering, dan jerami? Bedanya di sini adalah ketahanan mereka menghadapi api. Bedanya di sini adalah ketahanan mereka menghadapi api. Emas, perak, dan batu permata ditaruh di bawah dalam api. Dia tidak terbakar dan hangus. Tetapi kayu, rumput kering, dan jerami hangus. Dari sini kita tahu, saudaraku, untuk kita dapat bertumbuh dan kita dapat juga berubah, kita harus ada di dalam dasar yang benar. Kita harus ada di dalam dasar yang benar. Maka saya rindu saudara, perkayakan dirimu ke dalam kebenaran firman Tuhan. Perkayakanlah dirimu di dalam hikmat-hikmat Tuhan. Dan biarlah hidup kita yang kita bangun ini di atas dasar kebenaran yang kokoh dan yang tidak akan tergoncangkan, yaitu firman Tuhan dan hikmatnya. Tetapi saya juga rindu saudara, bahwa kita tidak hanya berhenti untuk hanya membangun di atas kebenaran firman Tuhan, di atas prinsip-prinsip kekristenan, enggak. Tetapi kita harus melakukannya juga bagi Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu anak-anak Tuhan, jangan berhenti sampai sukses. Jangan berhenti sampai engkau kaya. Jangan hanya engkau berhenti sampai engkau nyaman. Karena dengan mudah kalau kita cuma pakai firman Tuhan dan kebenaran itu sebagai dasar, kita akan dengan mudah berkata, aku hebat karena aku. Tetapi saya rindu, saudara, kita mau untuk terus bertumbuh, melebihi dari sukses, melebihi dari kaya, melebihi dari nyaman. Yaitu kita mau apapun yang kita lakukan adalah untuk Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Nah, seperti inilah yang saya yakin, di mana kita akan terus dapat bertahan di dalam setiap api, goncangan, tekanan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu sebagai penutup, saya undang untuk semua kita maju ke depan. Sebagai penutup saudaraku yang kasih Tuhan, hidup ini akan selalu ada goncangan, akan selalu ada tekanan. Hidup ini akan ada badai, akan ada api. Tetapi jangan takut, ini adalah proses bagi orang, yaitu untuk kita dapat bertumbuh dan berubah. Ini adalah cara bagaimana anak-anak Tuhan dapat mengalami Tuhan. Saudaraku, marilah kita ambil keputusan untuk bertumbuh dan berubah. Baiklah kita bertumbuh di dalam Kristus sebagai dasar yang benar. Baiklah kita bertumbuh dewasa sehingga kita mempunyai kuat kuasa dari Tuhan. Saya percaya setelah pandemi corona ini berakhir, anak-anak Tuhan akan berubah menjadi pribadi yang lebih kuat, akan berubah menjadi pribadi yang lebih mulia, akan berubah dan menerima berkat Tuhan dengan melimpah-limpah. Inilah doa kami. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Haleluya. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, mari kita tutup mata kita. Kita ambil waktu untuk bersekutu dan bersatu dengan Tuhan. Kita lihat saudara, hari-hari ini apa yang terjadi di dalam hidup ini. Tuhan peduli. Kita tahu bahwa Tuhan berdaulat atas kehidupan kita. Maka tangkaplah isi hati Tuhan. Hari ini Tuhan berkata kepada kita semua, anakku yang kasih Tuhan, biarlah engkau pakai momen ini, engkau dapat bertumbuh bersama dengan Tuhan. Engkau pasti menang. Engkau pasti akan melewati semua ini. Dan engkau akan menjadi anakku yang semakin dewasa, semakin mulia seperti Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ambil waktu saudara
Ambil waktu. Haleluya. Janganlah engkau pernah menyerah. Jangan menyerah. Karena ketika menyerah, kita akan jatuh. Kalau kita menyerah, kita akan mati. Bahkan firman Tuhan berkata, janganlah engkau tawar hati di dalam masa kesesakan. Karena kecillah kekuatanmu. Kita mau berkata kepada Tuhan, aku tidak akan pernah menyerah. Tetapi aku mau terus bertumbuh. Seperti pohon kurma, bertumbuh dapat sanggup menggulingkan batu. Seperti pohon yang ada di batu yang terjal, tetap bertumbuh di dalam kekeringan. Itulah anak-anak Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Dalam segala perkara, Ya Tuhan Yesus, Tuhan punya rencana kami percaya Tuhan. yang lebih besar dari semua yang kupikirkan. Amin. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang kupikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya. Mari saudara yang kasih Tuhan, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, seringkali kami tidak tahu apa yang terjadi di dalam hidup kami. Seringkali kami tidak mengerti mengapa segala sesuatu boleh terjadi. Namun satu hal kami percaya, Tuhan berdaulat atas hidup kami. Bahwa Tuhan terus menyertai, mengasihi kami. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa bersama dengan Engkau Tuhan, kami sanggup melewati segala sesuatu. Kami tidak akan pernah mau menyerah. Karena kami percaya dengan iman kami, Tuhan sedang mempersiapkan rencana-Mu yang besar bagi kami.
di mana Tuhan sedang mempersiapkan kehidupan yang lebih baik. Tuhan sedang mempersiapkan berkat yang lebih melimpah bagi kami. Tuhan sedang mempersiapkan untuk membentuk kami menjadi pribadi yang lebih mulia, pribadi seperti Tuhan Yesus Kristus. Saudara, mari saudara yang kasih Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Hamba berdoa biarlah Roh Allah terus mengalir di dalam hidup kami, mengurapi kami semua, memberikan penghiburan dan pengharapan kepada kami, sehingga kami tidak akan pernah menyerah. Namun anak-anak Tuhan bersama dengan Roh Allah akan terus bertumbuh dan akan terus berubah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kebaikan. Terima kasih. Kini saatnya Tuhan untuk kami bersekutu dengan Engkau. Kami terus mengingat kebaikan dan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang kasih Tuhan, sebentar kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, di mana kita mengingat sebuah perjanjian yang baru yang Allah Bapa berikan melalui anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bagi setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya, untuk kami terus dapat bersatu, bersekutu, dan bahkan terus menerima kehidupan yang kekal melalui penebusan dosa. Kami percaya darah yang mahal yang Engkau curahkan di atas kayu salib, bahkan tubuhmu yang begitu dikoyak-koyakkan, yang membuat kami sembuh. Tuhan Yesus, sungguh berharga pengorbanan di atas kayu salib. Layakkanlah kami untuk menerima. Mari saudara yang kasih Tuhan, persiapkanlah hatimu untuk mengenang darah Kristus. Haleluya. Darah-Mu sucikanku, darah-Mu beri kehidupan, darah-Mu gantikanku sebagai korban tebusan. Sucikanku seputih salju. Yesusku, korban-Mu yang mulia. Kami bersama-sama menghampiri-Mu Tuhan. Kami mau menyatakan, darah-Mu sucikanku, darah-Mu beri kehidupan, darah-Mu gantikanku sebagai korban tebusan. Sucikanku seputih salju. Yesusku, korban-Mu yang mulia. mari saudaraku yang kasih Tuhan, kita ambil waktu bersama dengan Tuhan. Sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus, kita mau menghampiri Tuhan. Kita mau membereskan hati kita di hadapan Tuhan. Mari saudara, kita ambil waktu untuk menghampiri Tuhan. Kita mau minta ampun kepada Tuhan segala kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Ampunilah kami Tuhan. Dan juga di saat yang sama, kita juga mau mengingat saudara-saudara kita yang mungkin saat ini melukai hati kita atau membuat kita marah. Saudara, mari kita juga mau melepaskan pengampunan kepada mereka sebagai bukti dan tanda pengampunan Kristus nyata dan tinggal di dalam hidup kita. Oh, terima kasih Tuhan.
layakkanlah kami Yesus, untuk kami menerima tubuh dan darah-Mu yang Kau curahkan di atas kayu salib, melalui persekutuan kami dengan di dalam roti dan anggur ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apabila saudara saat ini engkau belum dibaptis, saudara, biarlah engkau tidak memakan roti dan anggur, karena ini adalah iman percaya kami, yaitu sebagai tanda tubuh dan darah Kristus. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, di rumah-rumah saudara pun, saudara dapat mempersiapkan roti dan mempersiapkan teh atau sirup sebagai ganti anggur di tempat di mana kami berada. Kita akan mengikuti dengan sungguh-sungguh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang kita pegang roti di tangan kanan kita. Kita angkat tinggi-tinggi roti ini di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, ketika kami mengangkat roti ini, kami teringat tubuh-Mu Tuhan, di mana tubuh-Mu tercabik-cabik, dan melalui bilur-bilur-Mu kami boleh disembuhkan, kami boleh diselamatkan, bahkan penebusan dosa itu boleh terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas tubuh-Mu yang telah Engkau curahkan di atas kayu salib. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita angkat roti tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai peringatan atas penebusan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Sekarang kita angkat cawan kita ke hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, setiap kali kami bersekutu dengan darah-Mu Tuhan, kami teringat darah yang begitu mahal. Darah-Mu yang telah membasuh dosa kami. Darah-Mu yang telah menyucikan kami. Darah-Mu yang telah Engkau berikan bagi kami, membuat kami dapat bersatu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Begitu mahal darah-Mu yang Kau curahkan bagi kami yang berdosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita taruh cawan pelang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap kali kita memakan roti dan anggur untuk mengingat dan bersekutu dengan darah dan tubuh Kristus, kita teringat bahwa Tuhan telah mengasihi kita. Kita teringat betapa besar cinta kasih Allah Bapa di sorga melalui Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Maka tubuh dan darah Kristus adalah perjanjian yang baru, di mana Tuhan memberikan kepada setiap kita yang percaya, anak-anak Tuhan, Engkau diberikan kuasa untuk kita dapat diselamatkan dari dosa, berbalik dari kehidupan yang lama. Kita akan berubah dan bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada kesempatan ini. Angkat hatimu di hadapan Tuhan. Setiap kali kami menerima kebenaran firman Tuhan, kami menangkap isi hati Tuhan, bahwa kasih cinta-Mu begitu besar bagi kami. Engkau berdaulat atas hidup kami. Engkau memberikan kekuatan bagi kami Tuhan. Kepadamu sajalah kami boleh bersandar. Kepadamu saja kami boleh berlindung di dalam penyertaan dan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang indah ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan iman percayalah bahwa berkat Allah Bapa di surga menyertai engkau. Damai sejahtera sukacita kerajaan surga memenuhi hidupmu. Cinta Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia-Nya mengalir di dalam hidup kita. Bersama dengan persekutuan dengan Roh Kudus, Roh Allah itu sendiri yang akan menyertai hidup kita untuk mulai sekarang
menuntun di dalam setiap aspek kehidupan kita, menyertai sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya kita bersatu dengan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa, inilah ucapan syukur kami yang kami panjatkan di dalam satu nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus yang berdaulat di atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Shalom. Tuhan berkati. Amin. Selama kita semua terdampak virus corona ini, apa yang dirasakan Ibu Deborah terutama dalam pekerjaan Ibu sebagai tukang pijat, Bu? Ya, saya terus terang masalah ada musibah corona ini, masalah pekerjaan terutama. Kedua, ya kebutuhan ekonomi sehari-hari. Yang saya pikirkan itu ya sulit ya. Saya bersyukur dibantu dari gereja GES berbentuk diakonia. Ya cukup nggak cukup dicukupkan ya kan. Oke, Bu. Jadi yang Bu rasakan dengan wabah ini sangat berat ya Bu dalam pekerjaan Ibu ya? Iya, mencari nafkah bagi saya ya sulit. Biasanya sehari ada kadang mijet 1-2 selama aku habis kena dehidrasi, itu kadang 1-2 sudah ya. Setelah bulan ini ada musibah corona itu saya sama sekali Tidak ada penghasilan, tidak ada ya? pemasukan, tidak ada penghasilan, tidak kerja, nganggur di rumah. Bahkan aku keluar aja nggak pernah. Ya. Kemarin kita kan ada sembako dari GES Peduli ya. Iya. Itu yang dirasakan Ibu bagaimana Bu dengan pembagian sembako itu? Ya, saya bersyukur sekali merasa tambah hidup saya itu di dalam bidang ekonomi merasa tenang, ada tambahan diakonia berbentuk maupun ya ada telur, beras, ada minyak ya. Saya bersyukur sekali ada yang apa itu masker. Ya itu saya bersyukur sekali daripada aku beli masker ya. Ternyata Tuhan yang menyediakan. Saya bersyukur sekali. Saya itu ya saya andalkan hanya Tuhan Yesus yang ngatur hidup saya. Oke. Yaitu saudara, salah satu perbincangan dengan jemaat kita yang terkena dampak dari wabah virus corona. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Immanuel.